Oke, selamat sore ya rekan-rekan pers dan juga ada kehadiran tamu dari anggota Himpunan Akademisi Papua. Hari ini kita mengadakan preskon dengan satu informasi bahwa ada klien kami yang sedang mengajukan gugatan, ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi kasus yang kita gugat, mungkin nanti ada perwakilan dari anggota Perhimpunan Akademisi Papua yang akan memberikan pengantar mengapa kasus ini menjadi topik yang mesti kita gugat. Saya perkenalkan, mungkin sebelah kiri saya Pak Mahes Gagandas, yang kedua Pak Daryanto Wijaya, yang ketiga Pak Vijay, lawyer baru, yang terakhir Mas Isa dari Bris and Partners. Jadi kesempatan pertama kita berikan kepada Pak Daryanto untuk memberikan pengantar. Silakan Pak. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya Daryanto Wijaya. Saya salah satu anggota di Gandhi Sewaloka, Perhimpunan Gandhi Sewaloka. Jadi itu yang ada pengurus sekolah Gandhi. Jadi pada tahun sejarahnya itu pada tahun 50 dia sudah dibentuk BMA namanya, Pak. Artinya pedagang keturunan India semua di situ. Lantas pada tahun 53 dibentuklah sekolah itu berjalan. Perhimpunan itu di tahun 91 dibentuk oleh kawan-kawan dengan Gandhi Sewaloka, Pak, perhimpunan untuk meneruskan yang namanya dahulu Bombay Merchant Association, Pak, PMA. Jadi tujuan dari itu berlanjut, Pak, kita pilih pengurusnya tahun 92 dengan mereka kira-kira timnya 8 orang. Semestinya untuk 3 tahun mereka menjabat di sana, 3 tahun dilakukan pemilihan ulang setiap 3 tahun. Tapi waktu sesudah itu 95 ke atas tidak ada pemilihan umum lagi, langsung dipegang oleh perkumpulan yang mengurus sebagian dari situ sampai 27 tahun di situ. Baru kami melakukan pemilihan ulang untuk pengurusan Gandhi Sewaloka ini. Di baru-baru ini nih tahun 2024 di bulan Februari dimulai, Maret April pemilihannya. Nah, itu yang lama belum ada keuangan yang telah hilang yang diduga diambil oleh pengurus lama. Dananya ya cukup besar, puluhan miliar, di atas 100. Jadi ya karena itu kami kawan-kawan ini menggugat mereka untuk kembalikan dana tersebut, karena ini dananya masyarakat semua. Itu sejarah kenapa menjadi gugatan ini, Pak. Ya, silakan Pak Vijay ngajukan. Ya, jadi terima kasih rekan-rekan. Pada dasarnya kami ini anggota ini menjadi penengah antara pengurus lama dan pengurus baru. Maksud kami untuk menggugat adalah supaya dana tersebut yang terduga, yang diduga diambil oleh pengurus lama agar dikembalikan. Oleh karena itu, dugaan itu memang kuat sekali dengan bukti-bukti yang ada di Pak Hartono, sehingga kami rasa sudah sewajarnya mereka harus mengembalikannya. Dan
dari pengurus lama yang Pak Daryanto menyatakan bahwa dari pengurus lama ke pengurus baru saat ini itu bukan terjadinya biasa saja. Terjadinya karena rapat umum anggota luar biasa. Karena persoalan luar biasa itu artinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh pengurus lama. Itu dugaan kami. Oleh karena itu setelah kami menginvestigasi, ada dugaan mengenai hal tersebut yang bukan puluhan miliar, tapi mungkin ratusan miliar. Itu yang kami akan gugat mereka. Semoga mereka sadar sebelum gugatan ini dilanjutkan, biasanya ada mediasi. Semoga mereka sadar dan dapat mengembalikannya. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak PJ. Jadi untuk garis besar pengetahuan daripada rekan-rekan pers bahwa tadi sudah diinformasikan bahwa sudah dibentuk awalnya adalah The Bombay Merchant Association. Kemudian beralih nama menjadi Perhimpunan Gandhi Sepaloka. Dalam perkembangannya, Perhimpunan Gandhi Sepaloka ini kemudian menyisihkan sebagian harta untuk membentuk yayasan. Itu ada yayasan Gandhi Memorial International School yang kemudian juga berubah menjadi Gandhi Memorial Intercontinental School yang membawahi sekolah-sekolah Gandhi. Kemudian juga ada yayasan namanya Gandhi Semesta Prima. Jadi perhimpunan ini berkembang menjadi yayasan. Pengurusnya orangnya berputar di lingkaran itu saja. Yang tadi sudah diceritakan bahwa setelah sekian lama vakum, mereka kemudian bertemu secara luar biasa dalam satu rapat anggota, menyetujui beberapa poin. Antara lain saya sebutkan juga tercantum dalam gugatan bahwa seluruh anggota yang awalnya itu dari angka 433 ya, kemudian sekarang ini sudah berubah menjadi 744 minus satu orang yang meninggal dunia. Jadi 743 sekarang ini. Dari sekian banyak anggota ini, mereka menyatakan ikhlas bahwa setelah bertemu dalam rapat anggota luar biasa, memberikan persetujuan ratifikasi. Artinya seluruh tindakan badan pengurus, badan pengawas sebelum tahun 2002 ke bawah itu dianggap disetujui oleh para anggota ini. Dalam arti bahwa apakah hal yang dilakukan atau dijalankan itu merupakan hal yang positif ataupun negatif, itu semuanya diratifikasi. Selesai sampai di situ. Tetapi kemudian yang terjadi adalah pasca ratifikasi, yang kita gugat ini dua orang sebetulnya kapasitasnya sebagai ketua dan bendahara dari badan pengurus lama. Tapi sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu. Jadi dua orang yang mewakili anggota Perhimpunan Gandhi Sepaloka mengajukan gugatan ini, namanya satu Pak Pershotam. Mungkin bisa berdiri Pak. Nah ini orangnya yang jadi penggugat pertama, Pak Pershotam alias Pak Gopal. Yang kedua Pak Raju Daloma. Nah ini Pak Raju, badannya besar, gampang ditandain. Jadi mereka berdua ini yang menjadi penggugat untuk menggugat yang pertama Pak Syamrup Chandjanimal, kapasitasnya sebagai ketua, ex-ketua badan pengurus yang lama. Kemudian tergugat duanya Pak Samkisin Chandarianani sebagai bendahara di kepengurusan lama. Yang ketiganya, tergugat tiga Pak Bagwandas Naraindas juga sebagai bendahara. Dan orang ketiga yang kita ikut sertakan sebetulnya seorang WNI India, tetapi karena beliau masih memegang kitas sampai November 2024, kita ikut sertakan untuk menjaga supaya tidak kurang pihak, karena beliau ini yang namanya Parek Kisanla Makhanla ini sebagai orang yang menjadi operator atas bagian keuangan yang diputuskan ataupun ditandatangani nota-notanya oleh Pak Sam Kisin Chandarayani dan Pak Bagwandas Naraindas. Jadi yang kita persoalkan dalam gugatan tadi cukup sederhana, rekan-rekan. Yang pertama tadi sudah ada satu pengetahuan umum bahwa seluruh anggota Perhimpunan PGSL berikut yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan Perhimpunan Gandhi Sepaloka itu sudah menyetujui satu ratifikasi atas seluruh perbuatan badan pengurus, badan pengawas sampai tahun 2022. Tapi ternyata setelah ratifikasi itu masih terjadi yang dinamakan penarikan dana oleh kedua orang ini, Pak Samkisin Chandarianani dan Pak Bagwandas Naraindas, di mana kita mencoba untuk melakukan upaya investigatif. Upaya investigatif itu antara lain kita dapat info bahwa ternyata
keberadaan Perhimpunan Gadis Sekolah dan yayasan-yayasan yang berada ataupun terafiliasi dengan Perhimpunan Gadis Sekolah itu ada tercatat 33 rekening di berbagai bank, ya. Nah, dengan 33 rekening di berbagai bank, ternyata bisa terjadi penarikan dana puluhan sampai ratusan miliar yang tidak diketahui oleh para anggota. Kenapa? Karena selama 27 tahun sampai rapat yang terjadi pada tahun 2024 pada bulan Februari itu laporan keuangan belum pernah dipublikasikan kepada anggota. Laporan lama belum dipublikasi, ini sudah muncul persoalan baru. Ada penarikan uang yang juga belum dilaporkan. Sebetulnya saya sudah melakukan somasi kepada yang namanya Pak Syafri Daryani dan Pak Baguanas ini. Saya sudah melakukan somasi sebanyak 2 kali. Tetapi somasi ke Pak Kisesan Daryani ini tidak ada respon. Sedangkan somasi ke Pak Baguanas Narendas itu direspon. Beruntung kita mendapatkan satu respon karena kita mendapatkan informasi dari Pak Baguanas Narendas. Jawaban daripada somasi Pak Baguanas Narendas ini menyatakan bahwa poinnya ada 2. Yang pertama, beliau menyatakan saya sudah pensiun. Yang kedua, beliau menyatakan kalau masalah keuangan silakan ditanya ke pengurus baru. Itu 2 poinnya. Dengan kata-kata beliau sudah pensiun, kan menjadi pertanyaan kita. Kalau Anda sudah pensiun, kenapa Anda masih melakukan penarikan dana yang jumlahnya sangat fantastis, sampai ratusan miliar gitu kan? Saya investigasi juga, Pak Baguanas siapa sih? Oh, katanya orang kaya di Menteng, rumahnya Jalan Lembang. Tapi begitu investigasi nyampe ke saya, ternyata Pak Baguanas ini sekarang mempunyai 11 aset di area Jalan Lembang dan Terusan Lembang. Nanti kita akan publish di mana saja itu aset-asetnya. Dan ini menjadi persoalan kita. Setelah sekian lama tidak ada aktivitas daripada Perhimpunan Gadis Sekolah ini, hanya 2 orang yang mempunyai kuasa penuh atas keuangan Perhimpunan Gadis Sekolah maupun perusahaan ataupun badan-badan hukum yang terafiliasi dengan perhimpunan tersebut, yaitu ada yayasan-yayasan. Bahkan ada satu PT juga yang dibuat namanya PT Gadis Sekolah, tapi kita tidak bisa akses lebih banyak karena PT itu ternyata dibekukan oleh Detkum. Persoalannya apa itu belum bisa kita telah lebih lanjut, tapi memang ada beberapa badan-badan hukum lain yang dibuat ataupun dibentuk yang dalam tanda kutip itu tidak dilaporkan secara terbuka kepada para anggota Perhimpunan Gadis Sekolah. Jadi sekarang dalam konteks gugatan ini kita itu menargetkan bahwa kedua orang ini sebagai tanda kutip sebagai ex bendahara yang notabene sudah mengundurkan diri sebagai pengurus lama seharusnya membuat pertanggungjawaban. Apalagi masih melakukan penarikan dana setelah persetujuan ratifikasi. Dikemanakan dana-dana ini? Bahkan karena juga ada informasi sudah dilarikan ke Singapura. Ada rekening-rekeningnya di beberapa bank di Singapura. Itu pun masih investigasi kita. Jadi kalau kita bicara angka kerugian mungkin relatif ya. Tapi dengan angka yang fantastis puluhan sampai ratusan miliar itu tentu para anggota menjadi terusik. Kenapa? Karena para anggota selama ini diwajibkan untuk membayar iuran bulanan. Iurannya jelas. Dibayar semua, nggak ada yang nggak bayar iuran. Iuran jelas. Penggunaannya udah jelas bahwa kegiatan utama daripada Perhimpunan Gadis Sekolah ini adalah membangun komunitas etnis Sindi ini supaya bisa berperan di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Memberikan kontribusi yang positif. Melakukan hal-hal yang sifatnya itu merupakan peran serta masyarakat sebagai bagian daripada masyarakat warga negara Indonesia. Tetapi dengan adanya persoalan ini, para anggota yang tergerak hatinya ingin mendapatkan satu kejelasan. Sampai kapan persoalan ini menjadi kristal yang tidak terpecahkan ataupun tidak terbuka di hadapan para anggota. Sementara anggota berganti, yang tua ada saatnya pergi, yang muda datang masuk, tapi persoalannya tetap berputar di situ, di masalah keuangan aja, nggak terbuka gitu. Kita harapkan dengan adanya gugatan ini bisa terbuka. Jadi gugatan ini tidak kita tujukan secara to depan sebagai posisi yang berseberangan, apakah itu kepada pengurus lama atau kepada pengurus baru. Tapi kita bicara ini person, antar person yang mencari keadilan. Kenapa kok ada orang yang menguasai keuangan sekian lama, bertahun-tahun, tidak membuat laporan keuangan, bahkan bisa menarik dana, bahkan bisa punya kekayaan fantastis, tapi kok tidak ada satu inisiatif ataupun reaktif daripada anggota yang lain. Caranya adalah sekarang kita buka dulu kepada publik supaya publik tahu bahwa
yang namanya perhimpunan Gadis Sekolah itu terafiliasi dengan yayasan-yayasan yang mengelola sekolah-sekolah Gandhi School. Sekolah Gandhi School ini kan reputasinya sangat baik. Orang kalau mendengar Gandhi School itu udah pasti image-nya dua. Sekolah orang kaya, pasti yang sekolah di situ rumahnya besar-besar. Nah, ini kita mau memberikan penjelasan juga kepada khalayak publik bahwa tidak 100% orang-orang keturunan sini yang berada dalam perhimpunan Gadis Sekolah ini seluruhnya orang kaya. Tapi ada juga yang kurang kaya, yang juga mungkin kategorinya masih di bawah. Yang itulah tujuan awal semula dibentuklah ini perhimpunan Gadis Sekolah ini supaya kekeluargaan di antara komunitas masyarakat sini ini bersatu untuk sesuatu yang positif, untuk memberikan kontribusi yang positif, baik bagi keturunan sini sendiri maupun bagi warga negara Indonesia yang lain. Sementara itu mungkin yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Bang Irul. Ya. Mengingat kisahnya dana yang diambil mereka, selain juga dan ternyata apakah akan melakukan upaya laporan tindakan pidana ini penggelapan gitu. Terus kemudian dari penggugat ini kan, apakah antara Pak Persopan dengan Pak Raju sekarang pengurus yayasan perhimpunan atau gimana gitu? Saya jawab dulu ya. Yang pertama Pak Persotam sebagai penggugat pertama dan Pak Raju Daloma sebagai penggugat kedua itu bukan pengurus perhimpunan maupun pengurus yayasan. Kedua beliau ada sebagai anggota biasa. Ya. Yang kedua kita sekarang masih dalam proses investigasi. Investigasi itu terus berkembang, kita terus mendapatkan data-data baik itu material maupun imaterial. Kita harapkan ini menjadi trigger untuk upaya lanjutan. Karena dengan nilai yang fantastis, kita tidak hanya bicara laporan pidana, pasti tentu juga kita kejar transaksi pencucian uang. Karena kita dapat informasi uangnya dilarikan ke Singapura. Gitu ya. Kita tentu akan berkoordinasi dengan MEA ya di Singapura ya, Monetary Authority Singapura untuk bisa mengejar dana ini. Dengan dua penggugat ini sebagai anggota, apakah gugatan yang melanggar ini pengetahuan pengurus atau enggak? Pengurus perhimpunan yang sekarang. Enggak, ini pengetahuan pengurus enggak? Kalau ini kan gugatannya kan independen sebagai anggota ya. Anggota punya hak, ini saya tuliskan di sini bahwa anggota itu punya hak konstitusional berdasarkan berdasarkan rapat umum. Ini berdasarkan ADART, berdasarkan ADART ya. Jadi hak anggota untuk bersuara dan melakukan tindakan. Tidak perlu memerlukan persetujuan dari badan pengurus. Justru kita mau bantu pengurus yang baru bahwa ada hal yang belum tercover mungkin atau belum terjangkau. Ini kita justru mau bantu badan pengurus baru supaya mereka bisa lebih lancar ke depannya, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan secara cepat. Yang lain silakan. Ya. Berapa jumlah pengurus lama dan pengurus baru ini sekarang? Pengurus baru? Pengurus baru ya, itu pengurus lama itu 10 orang, di mana dari 10 orang itu 5 sudah almarhum. Yang pengurus baru ini 14 orang, Pak. Jabatannya apa? Ya, ketua, wakil ketua, bendahara, pembina, pengurus dan Jadi Pak Dolo bilang ada salah satu PT yang dibersihkan. Satu PT, nah itu anggota tahu nggak mengenai PT itu dan sebenarnya PT itu kegiatannya apa itu boleh dijelaskan? Justru itu yang kita tracing data, ya kan? Apa saja badan-badan hukum yang terafiliasi dengan perhimpunan Gandhi Sevaloka. Di antaranya kita temukan ada namanya PT Gandhi Sevaloka. Yang anggota mungkin belum paham apa sih aktivitas PT tersebut sehingga sampai pada kondisi dibekukan di Devkumham gitu. Kita belum tahu. Bahkan kondisi keuangannya seperti apa pun kita belum tahu juga gitu. Tapi itu ada muncul kalau kita tracing Gandhi Sevaloka itu muncul ada PT Gandhi Sevaloka. Yang lain silakan.
Apakah pengurus baru ini sudah mengetahui terkait dengan hal yang disampaikan tadi, dan sudah berapa lama pengurus baru ini menjabat hingga sampai hari ini belum ada tercapai transparansi dari pengurus lama? Dan pasti ada yang namanya serah terima. Nah, langkah pengurus baru ini sampai di mana hingga hari ini? Sudah berapa lama pengurus baru menduduki di posisi jabatan sebagai perhimpunan? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter. Pengurus baru ini sudah menjabat dari bulan April tanggal 28 pada waktu pemilihan. Rapat umum luar biasa itu tanggal 28 dan dijabat oleh pengurus baru, dan sampai sekarang sudah 5 bulan. Apa yang sudah dilakukan, kami juga masih menanyakan kepada pengurus baru itu apa yang sudah dilakukan. Mereka sepertinya belum begitu transparan karena mereka sedang mengurus keruwetan yang ada di dalam pengurus lama tersebut. Ya mungkin saya tambahkan, jadi kerja pengurus baru ini memang sangat berat ya, karena harus mengumpulkan puzzle daripada perbuatan-perbuatan pengurus lama sebetulnya. Tetapi kan kita tahu bahwa kepengurusan baru ini tugasnya tidak mudah. Jadi peran serta aktif daripada para anggota ini untuk mengungkit atau mengungkap hal-hal yang penting untuk ditindaklanjuti itu menjadi satu kontribusi yang positif justru untuk supaya pengurus baru ini akan lebih mudah. Selama ini mungkin update-nya barangkali kalau kita bicara tadi Pak Gubernur tanya apakah ada serah terima, pernah diserahkan dari pengurus lama itu sebanyak 86 sertifikat misalnya. Itu jelas ada tanda terimanya. Mungkin ada diserahkan juga sejumlah uang. Mungkin juga itu jelas. Tapi apakah fisik uang itu sudah pernah di cross check fisiknya, nilainya, jumlahnya dengan apa yang dibuat dalam konteks serah terima itu? Mungkin kita belum dapat informasi secara jelas. Jadi kita juga belum tahu karena informasi tadi ada misalnya dari Pak Pisu ya. Dari Pak Pisu menyatakan bahwa ada informasi uang yang diserah terimakan itu nilainya 85 miliar. Tapi apakah 85 miliar itu fisiknya ada? Kita belum tahu. Dapat informasi lagi bahwa ada deposito diserahkan 51 miliar. Tapi konon uangnya juga sudah diambil sebagian. Yang kita nggak tahu kok bisa fisiknya dipegang oleh badan pengurus baru, tapi nominalnya nggak sesuai dengan kondisi uang yang ada di bank. Inilah yang kita sedang trace. Beberapa rekening bank kita sudah dapat. Kita sudah mulai menganalisa aliran-aliran dana kemana, penarikan ilegal kemana, kita sudah coba dapatkan itu. Jadi modus daripada Pak Syam Kisin Candarian ini dengan Pak Bagota Tarinas ini adalah penarikan itu tidak melalui transfer antar bank, tapi kebanyakan daripada penarikan tunai. Kalau kita bicara mengenai aktivitas pengurus Yayasan Gadis Sefaloka dan badan hukum lain yang terafiliasi, menjadi pertanyaan kita, mengapa hampir setiap hari misalnya dalam seminggu bisa terjadi penarikan uang tunai dalam jumlah yang besar? Apakah itu kebutuhan aktivitas sekolah misalnya untuk membayar gaji? Kalau satu hari misalnya ditarik 10 miliar, apakah harus bayar gaji 10 miliar setiap hari? Itu kan jadi pertanyaan kita. Banyak hal-hal yang memang belum jelas, belum terbuka secara ini. Tapi mudah-mudahan gugatan ini menjadi trigger bagi kita semua bahwa persoalan itu menjadi semakin jelas, menjadi semakin terbuka, dan jelas pula pertanggungjawaban daripada orang-orang yang kita tuntut sebagai tanggung jawab. Demikian. Lagi Bapak. Kapan terakhir ditarik dana yang disampaikan tadi ratusan miliar itu? Apakah jeda di antara pengurus baru sekarang ini apa sebelum pengurus baru? Mungkin bisa. Kan yang terakhir yang terjadi setelah ikut DK. Kan batas ratifikasi kan akhir tahun 2002. Jadi 2022. akhir tahun 2022. Setelah itu terjadi penarikan Maret ya, Februari, Maret, April itu masih terjadi penarikan. Februari, Maret, April masih terjadi penarikan. Terima kasih. Yang lain? Informasi yang lain? Mengenai persoalan ini saya menyambung, apakah nantinya akan ada upaya untuk mengaudit secara eksternal gitu terhadap keuangan tersebut? Ya. Dan juga yang kedua, apakah para penggugat ini mewakili seluruh anggota atau
seperti apa, dan lalu terakhir mungkin apakah ada sesuatu dari dan ini biasanya ada dewan pengawasnya, apakah itu juga sudah dilakukan oleh dewan pengawas memberi teguran ataupun audit secara internal. Oke, yang pertama saya jawab dulu bahwa penggugat ini tidak mewakili anggota secara keseluruhan, tapi mereka ini sebagai volunteer, ya, volunteer yang mengajukan gugatan. Mungkin yang lain Pak Candu bisa jawab mengenai audit. Audit ini kami sudah minta untuk audit semua dibuka, tunjukkan kepada kami berapa asetnya yang diterima dari pengurus lama, supaya kita mengetahui semua detailnya, Pak. Tapi sampai saat ini tidak dibuka secara detail. Belum ada, tapi ya memang secara undang-undang seharusnya itu ada auditor yang ditunjuk dan dipublikasikan, tapi sampai sekarang belum ada. Apakah dewan pengawas sendiri bagaimana? Nggak ada komentarnya, Pak. Belum ada, itu nanti akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengurus Dewan Pengawas. Silakan. Apakah sikap daripada volunteer anggota perhimpunan Gede Sepaluka sekarang yang banyak gugatan akan disikapi oleh Badan Pengurus baru atau Badan Pengurus baru, itu kami serahkan kepada kebijakan urusannya. Lain, ya. Dari inventarisir yang telah dilakukan, di sini kan ada sita jaminan, Pak. Sita jaminan dari tergugat 2 dan tergugat 3. Iya. Kenapa tergugat 1 enggak? Apakah dari rumah tergugat 2 dan tergugat 3 bisa menutupi dana yang diambil gitu? Pertimbangannya. Pertimbangannya mungkin saya info ya. Yang pertama karena posisi Pak Samrukjang ini kan sebagai ex ketua, ya. Jadi ex ketua beliau dalam runtutan analisa hukum kita bukan sebagai pelaku utama yang mengambil uang. Jadi kita ikut sertakan sebagai pihak yang seharusnya secara moral beliau bertanggung jawab karena beliau ketua, mengetahui tindakan daripada bawahannya bendahara ini. Sedangkan untuk aset yang diminta untuk sita jaminan, sementara ini kan hanya 2, karena itu yang muncul di alamat mereka. Tetapi kan di sini disebutkan bahwa nanti untuk keperluan sita jaminan itu akan diajukan secara terpisah. Misalnya tadi ada investigasi, ada 11 aset atas nama Pak Bagwana Narendas. Mungkin 11 itu kita investigasi, kita ajukan. Yang lain? Sudah terdaftar. Nomornya kita akan info karena itu e-court ya. Nanti kita info. Iya Bapak, tadi udah bilang ini sudah digugat di PN Jaktus ya? Ya, betul. Nah, kalau andai kata jika dia mau berdamai, itu apakah ada syarat dari pihak ini atau memang bagaimana ya? Ada syarat tentuan mungkin dari pihak ini kalau dia mau berdamai kan mereka. Ya tadi seperti disampaikan oleh Pak Vijay, dalam proses gugatan itu kan ada proses mediasi 30 hari. Mungkin Pak Vijay bisa jelaskan. Ya dalam proses mediasi ini kami harapkan mau berdamai ya intinya kembalikanlah uangnya. Itu dulu. Baru nanti yang lain-lainnya. Mungkin kita akan stop mengenai pidananya. Kalau ada pidananya kita akan stop dan ya kembalikan saja kita secara baik-baik kita berdamai. Ini masih menunggu etikat baik dari mereka. Iya. Ini kan dugaan penggelapan ini kan bisa telah berlangsung dari tahun berapa sih Pak? Karena menurut info yang kami terima, pengurus ini selama 27 tahun ini tidak diganti-ganti. Apakah tidak digantinya tersebut berkaitan dengan dugaan penggelapan ini atau tidak? Siap, Pak. Mereka sudah lama 27 tahun bercokol di situ. Mereka semua kuasai semuanya, Pak. Nah, baru ini habis 27 tahun ada pergantian, Pak. Tapi secara tuntas belum diserahkan seluruhnya secara clear itu, Pak. Jadi memberikan surat seperti deposito disebut tadi, ini angkanya. Tapi di banknya kita mau cek berapa sebenarnya, Pak, itu. Sertifikat betul nggak ini semua isinya ini. Nah, ini sedang dicari tahu dulu Pak detail, karena nggak diserahkan terimakan langsung gitu Pak. Kalau pengurusan 27 tahun itu apakah sesuai ADART ini apa yayasan
Ada artinya ada, tapi mereka main rumah sendiri, Pak. Diputar-putar aja di antara mereka aja. Mereka bikin sendiri, semua diputar-putar gitu, Pak. Jadi emang sengaja itu dibuat agak. Betul. Jadi tidak pernah ada rapat pemilihan, tidak ada rapat apa-apa, pertanggungjawaban, tidak ada, Pak. Peraturannya diharuskan memberikan pertanggungjawaban, lalu kita kasih ya. Ini belum ada apa-apanya, Pak. Oke, mungkin sebagai bagian daripada penutup persoalan kita berikan kesempatan waktu ke Pak Maes dulu. Karena beliau inilah saksi hidup sebagai salah satu pendiri daripada perhimpunan gajah Separoka ya. Wah, oke. Silakan Pak. Bapak cerita sedikit Pak. Cerita sedikit, kita warga India, Sindhi, keturunan Sindhi datang pada tahun 1932-1933 orang tua kami. Datang sini merantau, mau coba cari rezeki, dan menurut mereka tuh kekompakan tuh harus ada. Jadi kami bangun sekolah untuk membesarkan anak-anak mereka. Dengan harapan kita bisa menjadi aset untuk negara Indonesia, untuk menjadi negara Indonesia. Nah, apa yang kita kecewa adalah semua perhimpunan kan ada anggaran dasarnya, dan kita patut mengikuti anggaran dasarnya. Mungkin yang kita pilih itu kurang patuh dengan anggaran dasar, jadi mereka melena dan mereka menjalankan 27 dengan itikat baik mungkin. Tapi ya di tengah jalan kan orang suka kapan-kapan kesasar ya, mungkin itu yang terjadi. Dan yang paling penting sekarang sudah selesai, bulan April kita sudah memberikan ratifikasi, selesai. Ya, kedepannya kita berharap ada transparansi, ada komunikasi antara pengurus dan anggota, supaya menghindari apa yang sudah terjadi 27 tahun yang lalu. Itu saja harapan kita. Kita sebagai manusia kan hanya bisa berharap yang positif. Kalau nggak positif, makanya kita berhubungan dengan Hartono. Terima kasih, itu aja. Jadi kita berharap yang 27 tahun yang udah lewat lah. Kita bikin masa depan ke depan. Itu saja yang kita bikin. Ya, terima kasih Pak. Bisa ada? Cukup ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri persoalan kita hari ini. Terima kasih untuk hadir teman-teman wartawan. Silakan untuk dibuat beritanya sesuai dengan apa yang kami sampaikan di tengah preskon. Jika membutuhkan keterangan lebih lanjut juga bisa menghubungi saya ataupun senior-senior daripada agensi sepak bola. Terima kasih.